meter. Oh, tetap 2 meter. Alasannya gimana? Kenapa, Hirsa? Itu ditanamnya tuh 2 meter dari dasar pohon. Hmm. Yang atasnya membagian Tetap 2 meter. Karena yang bertumbuh bagian apa, Irsa? Kalau batang itu tumbuh itu yang bertumbuh atau yang membelah itu pangkal atau ujungnya? Oh iya, yang lainnya tolong di-unmute dulu. Hirsa, yang apa membelah itu ujung batang atau pangkal batang? Yang nambah tinggi itu kalau batang itu ujungnya atau yang bawah, yang dekat akar? Ujung, iya. Jadi karena yang bertumbuh ya, alasannya ya, yang bertumbuh atau mengalami pembelahan, pertumbuhan adalah ujung batang, ya, ya. Kayak ini, kayak iklan kan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping gitu ya. Jelas ya? Jadi ini soalnya jebakan sebenarnya. Jadi yang bertumbuh itu ujung batang, termasuk nanti akar juga ujung akar. Nah, soal nomor 1 ini ya, itu biasanya dijadikan soal ujian sekolah sama saya, tapi biasanya soalnya diganti. Kayak misalnya soal tahun lalu itu misalnya gini, sepasang kekasih ya, dia menuliskan ikrar cintanya pada pohon mangga 50 cm dari permukaan tanah. Ya. Setelah 10 tahun kemudian, sepasang kekasih itu reuni. Mereka ingin membuktikan ikrar cinta mereka di pohon mangga itu letaknya berubah apa enggak? A. 1 meter, B. 50 cm, C. 5 meter, D. 10 meter. Jawabannya apa? tetap. Tetap ya. Tetap 50 cm ya. Jadi itu nanti kenapa? Karena yang bertumbuh itu adalah ujung batang. Kenapa dia bisa bertumbuh? Nanti di materi selanjutnya kita akan bicara tentang hormon. Jelas ya? Jelas ya Hirsa ya? Berarti benar ya? Oke. Nomor 2. Oh, ini berubah nih orangnya di sini. Yang tetap adalah Mohreza. Ya, mau milih nomor 2, 3, 4 boleh. Mau nomor berapa? 4, 5? Yang mana? Berubah ini namanya di sini adanya Nur Aulia. Atau mau dilempar dulu? Mau Reza? Dilempar dulu aja Ibu. Oke, dilemparnya kamu mau milih Handini atau Nur Aulia? Handini aja Ibu. Oh ya, kenapa kamu milih Handini? Ya, Handini udah dipilih sama Mohreza, silakan jawab. Mau nomor berapa Handini? Nomor 2 Ibu. Oke, sip. Handini, nomor 2 silakan. Menurut Andini, Ya. Epigeal. Epigeal. Simatosnya. Hah? Epigeal atau hipogeal? Epigeal Ibu. Hah? Nggak jelas. Epigeal. Oh iya, sorry ya, epigeal. Kenapa epigeal? Karena bijinya terangkat ke atas kalau toge. Oh, jadi kalau toge kayak gini, jangan ketawa ya, ini toge bukan ya? Nih, guru biologi yang nggak bisa gambar ya itu Ibu. Jadi kata Handini ini toge ya. Nah ini biji ini apa cenol-cenol atau bulat-bulatnya itu namanya kotiledon. Ya, kotiledon. Ya, kotiledon. Nah ini ya. Ini namanya kotiledon. Namanya epi. Epi itu adalah tadi betul Handini bilang dia terangkat ke atas. Ya, jadi yang bertumbuh ini kan kotiledonnya terangkat ke atas. Jadi yang bawah ini jadi apa? Jadi akar kan? Ngerti nggak? Jadi akar ya.
Nah, jadi nanti tumbuhnya ke atas. Nah, ini cotyledon ini nanti akan keluar daun. Di sini akan keluar daun. Jelas? Nah, sekarang bedakan sama tunas kelapa. Ini tunas kelapa kayak gini nggak sih? Mirip lah ya? Mirip ya? Nah, mirip. Oke. Nah, yang bulat-bulat ini itu adalah cotyledon juga. Beda nggak kecambah sama tunas kelapa? Beda. Beda. Bedanya apa tuh tadi yang ngomong beda tuh? Bedanya apa? Yang tunas cotyledonnya di bawah. Oh ya, cotyledonnya berada di bawah. Berarti namanya apa? Hipogea. Pintar. Hipogeal. Gitu. Ya, gampang ya ngafalinnya ya? Hipogeal ya. Jadi, jangan sampai tunas kelapat epigeal, nanti kamu dimarahin sama orang seluruh dunia. Ya? Masa tunas kelapa dibalik? Jelas ya? Jelas ya? Tahu ya sekarang ya? Jadi, apa itu epigeal, apa itu hipogeal? Jelas? Oke, sip. Thank you ya Handini ya. Handini, kamu mau nunjuk siapa? Di sini ada Wulan sama Amelia. Atau mau orang lain boleh? Rahma Hamidah, Ibu. Oh ya, silakan. Siapa yang ditunjuk? Wulan? Wulan. Siapa? Handini? Rahma Hamidah. Oh ya, Rahma Hamidah, silakan. Ya, Bu. Ya. Rahma Hamidah, nomor berapa yang kamu mau? 3, 4, 5? Mau nomor 3. Oke, sip, nomor 3. Silakan. Proses pemanjangan akar dimulai dari daerah merimetik yang mengalami pertumbuhan secara vertikal ke bawah tanah. Kedua, zona panjangan terjadi di mana sel-sel yang merupakan hasil pembelahan akan mengalami eskalasi pertumbuhan ukuran sehingga memanjangkan akar. Tiga, zona pematangan atau zone of maturation di mana terjadi diferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Iya, berarti ada 3 zona ya. Yang pertama adalah pembelahan atau kita kenal dengan proliferasi ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Kata Rahmat elongasi ya. Elongasi atau pemanjangan, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah apa? Maturasi. Pematangan ya, maturasi. Oke. Maturasi boleh, diferensiasi juga boleh. Itu artinya pematangan. Ya, Bu kalau jawabnya kayak Ibu boleh nggak? Ya, tapi dikasih pengertiannya lah minimal ya. Proliferasi itu pembelahan sel ya. Jadi itu letaknya di mana kira-kira nih? Kalau di akar di mana nih? Yang akan bertumbuh terus itu yang di bagian mana? Rahma? Ujung. Ya, ujung, betul. Ujung akar. Ya. Nah, jadi ujung batang dan ujung akar. Kalau ujung daun kira-kira bertumbuh nggak? Amelia Vega? Enggak. Enggak. Pernah lihat daunnya tak ujungnya doang, nu maju gitu? Enggak kan? Ya, jadi ya, yang meristem atau pembelahan sel itu adalah ujung batang dan ujung akar. Nanti kenapa bisa bertumbuh? Nanti materi selanjutnya kita bicara tentang hormon. Jelas ya? Nah, sekarang yang mengalami elongasi kata Rahma tadi. Elongasi itu apa tadi Rahma? Elongasi? Pemanjangan. Berarti sel-selnya panjang. Jadi sel-selnya itu kebayang nggak? Kalau yang proliferasi itu tambah banyak, tapi kalau elongasi tambah manjang. Gitu ya? Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga itu apa tadi? Maturasi atau Pematangan. pematangan. Nah, disinilah muncul adanya apa? Bulu-bulu akar. Jelas ya? Jadi punya fungsi beda. Nah, jadi akarnya itu ada bulu-bulu akar itu di bagian apa? Maturasi atau pematangan atau diferensiasi. Jelas? Jelas ya? Oke, sip Rahma. Oke. Rahma boleh tunjuk siapa? Ulan. Wulan. Ya, Wulan silakan. Nomor berapa Wulan? Nomor 4. Oke, sip, nomor 4. Ya. Pemanjangan batang dominan terjadi karena aktivitas di zona pemanjangan, sementara cabang batang tumbuh di zona diferensiasi. Pertumbuhan batang terjadi karena aktivitas meristem. Proses pemanjangan terjadi karena aktivitas meristem primer seperti apikal dan interkalar, sementara pembesaran dilakukan oleh meristem sekunder yaitu lateral. Selain itu, jaringan meristem juga bisa memicu terjadinya pertumbuhan cabang pada batang.
Percabangan terjadi karena pemotongan bagian ujung batang, sehingga dominansi apikal hilang dan memicu pembentukan cabang batang. Ya, keren banget ya, lengkap banget ya. Sebenarnya jawabannya hampir sama dengan yang nomor 3 ya, benar nggak? Benar ya? Ini coret-coret sih. Iya. Jadi kalau kita ngomongin tentang apa tadi yang dibilang sama Wulan, titik tumbuh batang, ya kan? Ya, titik tumbuh batang berarti kita ngomongin tadi yang tadi diomong sama Rahma yang pertama apa? Ujung batang, ya kan? Ya, ujung batang berarti adanya apa? Proliferasi. Iya, proliferasi atau pembelahan sel. Ya, jawabannya kayak Wulan lengkap banget, silakan. Nanti ngechat aja sama Wulan, kirim dong jawabannya, boleh? Ya, boleh ya. Oke, titik tumbuh batang. Jadi atau yang kita sebut dengan ujung batang, proliferasi. Di sini nanti ada hormon apa, kita bicarakan lagi ya. Kemudian bagian batang yang membuat batang itu bertambah tinggi, ya ini proliferasi ujung apa? Ujung batang ya. Ujung batang. Kemudian habis proliferasi nanti sama ada apa? Yang menyebabkan tumbuh cabang? Karena apa? Meristem ke samping ya, lateral ya. Lateral ya? Oh, lateral. Iya, ke samping. Kalau yang proliferasi ini yang bertambah tinggi itu namanya tadi meristem apikal. Iya, meristem apikal. Hubungannya sama tadi yang nomor 1 ya kan? Ya, jadi yang tumbuh tinggi itu ya ujungnya aja. Mangkalnya enggak, tetap. Ya. Kalau yang bertambah panjang bertambah cabang ya. Cabang itu meristem lateral. Nah, kalau lateral ini biasanya hubungannya dengan apa tadi bilang ya? Kambium ya? Kambium. Nah, pertanyaannya, semua pohon punya kambium nggak? Punya. Punya Ibu. Dikotil atau monokotil yang punya? Ciri punya kambium apa sih? Ciri punya kambium itu adalah batangnya besar dan punya cabang. Dikotil apa monokotil? Dikotil. Contoh dikotil apa, sayang? Mangga. Iya, yang enak dimakan buah-buahannya. Mangga, rambutan, ya apel, semua pohon yang punya cabang. Kalau contoh monokotil apa? Jagung. Jagung, ya. Terus selain jagung apa? Kelapa monokotil atau dikotil? Kelapa. Kelapa ada cabangnya nggak? Monokotil. Iya, kelapa monokotil. Jelas? Jadi, kalau kalian ingin membedakan dikotil sama monokotil, caranya adalah menghafalkan contohnya. Kalau misalnya monokotil, Bu, saya hafalnya jagung. Ya, kamu bayangin ciri-ciri monokotil, daunnya gimana? Kamu bayangin daun jagung gitu. Ya? Jelas ya? Oke, nah, jadi jawabannya benar ya, nomor 4. Pakai ini juga boleh, pakai jawaban Wulan juga boleh. Oke, nomor 5, nggak ada pilihan. Wulan, kamu boleh milih siapa? Siapa ya? Angga aja, Ibu. Oh iya, yang di bawah kamu. Hari Wulan. Silakan Angga. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, Wulan memang seperti itu Bu. Oh, iya. Gak apa-apa Angga. Sok Angga, ayo. Iya. Lingkar tahun itu menunjukkan usia pohon tersebut dan aktivitasnya kambium sekunder. Oke, jadi usia pohon ya. Usia pohon. Kalau misalnya kalau misalnya ini ya, kayak gini ya, kalau digambar ya. Nah, ini. Misalnya kita melihat ada pohon ditebang, ini ternyata muncul seperti ini gitu ya. Ya kan? Nah, ini menunjukkan usia pohon. Jadi berapa lingkarannya? 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4 tahun gitu. Kalau lingkarannya sampai 70 berarti dia 70 tahun. Jelas ya? Seperti itu ya. Oke. Nah, ini betul merupakan aktivitas apa? Yang bisa bikin lingkaran tahun itu adalah yang punya Iya, yang punya kambium. Berarti monokotil atau dikotil ya? Ya, dikotil. Maka kalau kita menebang pohon kelapa, kita nggak akan menemukan lingkaran tahun. Jelas? Jelas ya. Yang akan kita temukan adalah untuk pohon dikotil. Gitu ya. Jelas ya? Gampang kan? Ada pertanyaan nggak?
Ya, ya. Nanti kalau ujiannya gimana Bu? Tenang. Nanti kalau ujiannya kan pilihan ganda, kita pakai kuisis ya. Kita pakai kuisis ya di Zoom gitu ya. Kita pakai kuisis di Zoom. Nilai tertinggi, insya Allah kalau Ibu ada rezeki, Ibu kasih hadiah. Jadi kan kalau ulangan nanti bisa kan nilainya 100 banyak semua gitu. Tapi kan kalau di kuisis ketahuan tuh yang tercepat siapa. Ya, yang tercepat dan terbaik gitu kan biasanya kalau kuisis langsung menunjukkan satu orang ya. Kita pakai kuisis. Oh Bu, berarti soalnya bukan ini dong. Ya ini kan isai, ini kan urean. Soal pilihan ganda bagaimana? Ya kalau kalian nanti minta, boleh nanti saya akan kasih latihan soal. Jelas? Sebelum ulangan. Atau soal pilihan ganda tapi soalnya ya ini mirip-mirip ini gitu. Jadi nggak perlu latihan soal juga bisa gitu. Jelas ya? Oke. Nah, untuk refleksi bagaimana Bu? Refleksi ini adalah kalau bisa kalian isi ya. Kenapa? Karena ini adalah ungkapan perasaan kalian. Saya ingin melatih kalian mengungkapkan sesuatu dengan tulisan. Jelas? Ya, jadi itu ada pertanyaan. Misalnya Bu, saya bingung Bu sama materi yang ini apa misalnya kamu nanya, atau misalnya pernyataan Ibu, saya makin bingung baca ini gitu misalnya. Itu kan berarti pernyataan ya. Jelas ya, nanti kalau yang belum diisi kemarin tolong ditambahin. Kalau misalnya sudah terlanjur di-upload, boleh ditambahkan di komentar pribadi. Jelas ya? Oke, jadi kalau misalnya Ibu, saya jawabannya udah benar semua nih Bu, ngapain saya harus upload ulang? Saya tulis refleksinya di komentar pribadi, boleh nggak? Boleh. Jelas? Ya.